Shalom saudara-saudari terkasih, kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Sebagai manusia, tentunya terkadang kita sering sekali mengalami kecewa. Dikecewakan oleh keadaan, kondisi, ataupun orang lain. Kita tidak bisa menghambat atau menghalangi situasi kecewa yang datang dalam hidup kita. Karena seringkali tanpa kita sadari, kekecewaan itu tiba-tiba datang dari sesuatu yang mungkin kita pikir tidak akan pernah mengecewakan. Situasi kecewa seringkali datang oleh karena kita berpikir segala sesuatu harusnya sesuai kehendak dan keinginan kita, namun kenyataannya adalah tidak. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan untuk kita jangan berharap pada manusia, pada siapapun, karena manusia sering mengecewakan. Mazmur 118 ayat yang ke-8 mengatakan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jikalau saat ini engkau sedang dikecewakan oleh keadaan, situasi, dan kondisi yang mungkin di luar dugaanmu, di luar pikiranmu, sehingga membuatmu sangat-sangat kecewa, Tuhan mau katakan, jangan tawar hati. Karena dari kekecewaan terkadang orang menimbulkan tawar hati. Dan dari tawar hati orang menjadi kurang iman. Ketika seseorang kurang iman, orang bisa kehilangan harapannya, terlebih harapannya kepada Tuhan. Saya dan saudara adalah sama. Saya pernah dikecewakan. Dan mungkin kekecewaan itu pernah membuat saya hampir hilang harapan dan putus asa. Namun, dalam Alkitab juga ada orang yang pernah kecewa yang harus kita tahu. Namanya tidak tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes yang kelima ayat yang pertama sampai ke-7. Orang yang namanya tidak disebutkan di dalam Alkitab ini adalah seorang yang sakit. Pada saat itu ada kolam bernama kolam Bethesda. Dan ketika malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam, maka ia akan disembuhkan. Dan orang sakit ini menunggu selama 38 tahun lamanya di dekat kolam Bethesda. Namun ketika ia ingin masuk ke dalam kolam itu, saat kolam itu digoncangkan, orang lain terlebih dahulu mendahului ia. Sehingga selama 38 tahun, penantian dari jawaban doanya tidak terjawab juga. Di ayat yang kelima sampai yang ketujuh dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai tergoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara-saudariku, kita bisa melihat betapa kecewanya orang sakit ini yang sudah menunggu lamanya 38 tahun agar ia bisa sembuh, namun juga tak kunjung ia dapatkan. Kita bisa melihat betapa lamanya ia menahan rasa kecewa. Sehingga ia menjawab Tuhan dengan kata yang seperti ini, "Tidak ada yang menurunkan aku ke kolam itu." Dari jawaban ini kita bisa melihat orang ini telah berputus asa. Dia telah kecewa. Karena saking lamanya ia menunggu, namun ia tidak juga mendapatkan apa yang selama ini ia doakan. Bahkan dia melihat orang-orang disembuhkan. Mungkin orang yang datang ke kolam Bethesda pada saat itu, ada yang datang hanya dalam 1 hari, lalu mendahului ia masuk ke dalam kolam dan sembuh. Ada yang hanya beberapa hari masuk ke dalam kolam dan sembuh. Namun orang ini selama 38 tahun tidak ada satu orang pun yang berbelas kasih yang membawanya masuk ke dalam kolam itu
hingga dia bisa memperoleh kesembuhan. Terkadang kita bisa melihat orang lain seperti sangat cepat sekali Tuhan jawab doanya. Terkadang kita bisa juga melihat teman kita baru berdoa beberapa kali Tuhan sudah menjawab. Kadang kita bilang, Tuhan, aku melayani Tuhan, aku berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kenapa Tuhan doaku belum Tuhan jawab? Temanku ini Tuhan yang mungkin aku kayaknya lebih baik, kita merasa lebih baik dari dia. Aku lebih baik, aku aktif dalam pelayanan, tapi mengapa Tuhan menjawab doanya terlebih dahulu? Seringkali kita rasakan seperti itu. Kita melihat orang lain sudah menerima apa yang ia doakan, sementara kita belum. Kita bisa belajar dari orang ini, saudara-saudariku. 38 tahun ia menanti agar ada seseorang yang berbelas kasih membawanya masuk ke dalam kolam itu agar ia bisa sembuh. Namun ia tidak juga mendapatkannya. Ia hanya melihat orang lain alami kesembuhan sementara ia tidak. Kita bisa rasakan betapa kecewanya dia. Mungkin saat ini doamu belum Tuhan jawab. Mungkin kau sudah mendoakannya sejak lama. Tapi kita bisa lihat berapa lama orang sakit ini. Ia 38 tahun. Adakah kita selama itu, saudara-saudariku? Terkadang kita hanya baru doa 1 bulan, seminggu, Tuhan belum menjawab. Mungkin 10 tahun kita gumuli, Tuhan belum jawab. Kita boleh melihat dari orang ini selama 38 tahun ia duduk di sana, ia menanti, ia terbaring dalam keadaan sakit agar ia disembuhkan, agar ada seseorang yang mengangkatnya ke dalam kolam. Namun juga Tuhan tidak jawab. Betapa kecewanya orang ini. Tapi yang mau Tuhan katakan kepada saudara-saudariku, ketika kita alami rasa kecewa, mari kita coba hilangkan cara pandang kita. Karena terkadang cara pandang kita lah, ekspektasi kita lah yang mengecewakan kita. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan pandangan kita, tidak sesuai dengan kehendak dan pola pikir kita, kita mulai kecewa. Yang Tuhan mau, mari kita ubah cara pandang kita terhadap suatu kondisi, terhadap seseorang. Karena ketika kita berharap pada keadaan, kepada orang lain, kita akan dikecewakan. Dan ketika kita memandang sesuatu dengan pandangan kita, kita melihat masalah kita besar, kita akan dikecewakan. Mungkin masalah yang kita hadapi kecil, tapi kita membesar-besarkannya, kita merasa itu sangat besar. Kita dikecewakan dengan pandangan kita sendiri. Mari kita memandang masalah kita dengan pandangan Tuhan. Ketika kita merasa masalah kita besar, kita ubah fokus kita kepada Tuhan yang lebih besar. Setelah Yesus mendengar orang itu menjawab, tidak ada seorang yang mengangkat ia ke kolam itu, Yesus menjawab seperti ini, saudara-saudariku, di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara-saudariku, apa yang menjadi tilammu saat ini? Tilam itu mungkin suatu kondisi yang tidak berubah, keadaan yang mengecewakan, mungkin pasangan kita yang tidak berubah, anak-anak yang tidak berubah, orang tua yang tidak berubah, atau sesuatu yang belum Tuhan jawab. Itu yang menjadi tilam kita masing-masing. Tapi Tuhan mau katakan, mari kita angkat tilam kita dan kita berjalan bersama Tuhan. Apapun yang mengecewakan engkau saat ini, percaya, kadang Tuhan memakai hal yang mengecewakan itu untuk sebuah karya yang sempurna. Seperti kisah seorang yang sakit selama 38 tahun menunggu di kolam Bethesda. Tuhan izinkan itu terjadi atas hidupnya karena Tuhan mau memiliki tujuan atau menciptakan karya yang sempurna atas hidupnya. Tuhan mau kita mengangkat tilam kita. Kita angkat tilam kita kepada Tuhan dan kita berjalan bersama Tuhan. Apapun keadaanmu, kondisimu saat ini, mari angkat tilammu, serahkan itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap keadaan dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami.
Ajari kami untuk tidak kecewa, untuk tidak hilang harapan, dan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kondisi dan situasi tidak berubah, kami harus mengubah cara pandang kami. Kami harus mengubah pola pikir kami dengan cara pandang Tuhan. Karena kami tahu sebesar apapun masalah dan rasa kecewa yang kami miliki, tidak melebihi besarnya kasih dan kuasa Tuhan atas hidup kami. Kami percaya rasa kecewa itu akan menciptakan karya yang sempurna yang Tuhan sudah sediakan. Kami percaya janji Tuhan kepada kami akan digenapi saat ini juga. Kami mau mengangkat tilam kami dan kami mau berjalan bersama Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau di situasi dan keadaan apapun, sehingga kami tidak menjadi kecewa dan tidak menjadi tawar hati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.